Ya itu gue tuh lagi bingung gimana ya. Gue tuh pengen kuliah tapi pengen jalan bisnis ataupun kerja gitu. Soalnya gue nggak tahu nih gimana cara bagi waktunya dan juga banyak hal yang harus gue pikirin gitu. Soalnya gue gak mau ngorbanin salah satunya tuh. Ah, pas banget nih. Gue kasih sama temen gue. Dia tuh punya usaha. Iya. Sambil kuliah tapi. Nah, kali ini kita bisa dapat insight dari dia. Boleh. Tapi panggil. Mari kita opening. Oke. Halo guys, welcome to Karto, Karir Talk. Ngobrolin seputar karir. Nah, kali ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang yang udah ngejalanin kuliah sambil kerja. Ya. Nah, dan di kali ini itu buat keresahan-keresahan mahasiswa nih yang bingung gimana caranya kuliah sambil kerja. Nanti kita bahas di sini. Oke. Boleh Tur, kita panggil aja Tur. Langsung aja kali ya. Langsung aja Tur. Jack. Sini. Yo, Jack. Oke. Patur. Udah ya? Udah. Oke, Jack. Si Jack. Oke, teman-teman, sini udah kita kedatangan teman kita. Boleh mungkin kenalan dulu sama mahasiswa-mahasiswa sama? Oke, halo, nama gue Muzaki Ahmad, gue mahasiswa aktif di Komunisba. Oke, mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif. Nama gue Patur. Nggak usah ya. Kan ini narasumber. narasumber. Ya. Oke. Oke, Jack, kalau boleh tahu nih, aktivitas kamu tuh gimana sih, Jack? Gitu. Aktivitas sehari-hari ya seperti biasa, memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa aktif Kuliah ya? kuliah, dan Terus? juga ada waktu-waktu kosong tuh diisi dengan merancang atau membangun Bisnis. Gitu. Tapi selain kuliah sambil bisnis, ada lagi nggak aktivitas-aktivitas yang lain? Ada sih hobi saya suka main bola, futsal, terus mini soccer, Sporty lah ya? Pertandingan lah. Nah, gue pernah dengar lu pernah main sama Wan Kaisar ya. Pernah di itu waktu itu. Di Persib berapa itu? Di U13. Oh, 13 ya. Jadi pemain bola banget ya. Masih muda waktu itu. Tapi kayaknya bohong, ini mah bohong gak sih? Emang Oke, kalau boleh tahu, Jack ini tuh asli mana? Orang Bandung kah atau rantau? gua Sri Rancenge. Lahir di Bandung, tinggal lama di Rancenge. Berarti sekarang mencekek kan? PP ya, ke Unisba. PP. Jauh ya, jauh banget tuh. Lu Jauh kenapa banget. nggak PP dari Tangerang ke Bandung? Kayaknya berlebihan ya. Berlebihan. Jujur Oke. kayak capek juga sih. Kalau boleh tahu nih, Jaki ini tuh kuliah kerja itu bisnis apa? Sekarang tuh lagi ngejalanin bisnis fashion, bisnis clothing. Clothing. Ya. Bisnis clothing ini tuh lebih arahnya tuh ke apa ya? Ke anak-anak rebel. Rebel. Targetnya berarti. Iya, Targetnya. gitu. Jadi dari desain dan cara brandingannya pun juga memang mengarahkan ke anak-anak atau komunitas-komunitas yang fashionable gitu. Fashionable, benar-benar. Ya, karena kita zaman sekarang udah nggak buta ya dengan tentang fashion ya. Iya, iya. Nah, kalau boleh tahu, mulainya dari si brand, brandnya apa namanya? Oh iya, belum Belum dikasih tahu nih, teman-teman nanti bingung Jujur brandnya apa apa juga nggak nih? tahu selama ini temenan sama dia. Brandnya apa gitu. Nggak boleh dikasih tahu gitu. Brandnya apa sih? Nama brandnya tuh Amer Tanslu. Amer Tanslu. Iya. Ada istilah nggak? Ada dong. Apa coba? Amerta itu berasal dari kata Sanskerta Oke, yang artinya? artinya itu abadi. Abadi. Namun abadi di sini itu bukan berarti melawan sifat Tuhan. Oke. Melainkan adalah sebuah simbol semangat kita yang tidak pernah padam, simbol kreatifan kita yang terus berkembang, berinovasi. Terus akhir dan juga semoga nama itu menjadi doa bagi orang-orang yang bekerja di Amerta. Bagus banget Wow. ini. Wow. Oke. Kan Amerta, lebih dikenalnya Amerta atau apa? Amertans. Amerta. Kalau Amertans itu sebuah komunitasnya. Jadi Komunitasnya. orang-orang yang pakai Amerta gitu. Itu namanya Amerta. Berarti beda si Amerta sama Amertans. Betul, beda. Berarti fokusnya tahun berapa si Amerta ini? Fokusnya tuh baru tahun 2023. 2023. 2023 tengah lah kayaknya itu. Iya. Nah, Amerta 2023 tengah. Apa sih yang jadi referensi sehingga Amerta tadi kan fokusnya pada anak-anak rebel. Oke. Nah, ada referensinya nggak nih? Oke, untuk Amerta sendiri benchmarknya itu lebih ke brand Cina. Brand Cina. Brand Cina. Itu namanya ada Persian Soul. Persian Soul. Iya, Persian Soul itu kita terinspirasi dari mereka gitu sehingga menciptakan Amerta yang seperti saat ini. Dari si referensi brand Cina ini tuh benar-benar keseluruhan referensinya atau emang buat desain doang atau
apa gitu Sebenarnya misalnya cuma buat jadi backgroundnya. patokan aja Oh, sih. patokan aja. Patokan. Dari segi desain dan lainnya pastinya berbeda. Oh beda. Karena Amata memiliki karakternya sendiri. Oh, Betul. Karena biar nggak plok ketiplok ya. Betul. Dimodifikasi juga ya, referensi juga. ATM, Nah, ATM. apa tuh? Emang banyak uang. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi. Nah, oke, berusaha. Mulai karir bisnis ke SMA. SMA. Terus fokusnya 2003. Kenapa ngambil fashion bisnisnya? Apakah lu nya fashionable abis? Akhirnya pengenlah fashion atau gimana? Enggak sih, suasana abis enggak. Enggak. Tapi kelihatan nih dari style udah fashionable abis gitu. Baru-baru sekarang. Oh, baru-baru sekarang. Baru sekarang. Kalau dulu tuh dulu tuh sebenarnya lebih ke melihat momen aja ya. Karena memang banyak ya, kita juga kan hidup sehari-hari nggak mungkin Betul. nggak pakai fashion. Pasti harus pakai Pasti fashion. ada fashion. Nah, oke, fashion. Terus ada gak sih tantangan 2000 berarti dari 2000 berapa? SMA pas berapa itu? Satu tuh 2000 berapa? 18. 18. Wah, lama juga ya. Fokusnya berarti sekitar 5 tahun. Oke, tantangan dari awal mula karena kan fokus sudah 2003. Iya. Tantangannya apa tuh? Tantangannya ya lebih ke diri sendiri sih. Diri Karena untuk melawan diri sendiri itu kan juga lumayan sulit. Iya, Kita males, Sangat sulit. tidak konsisten. Benar. Ada temen ngajak A, tapi ke A. Jadinya nggak konsisten. Masih labil ya. Iya, itu kalau untuk diri sendiri, dalam dirinya gitu. Cuma kalau untuk di bisnisnya mungkin yang paling sulit dulu itu adalah manage uang. Karena setelah saya pelajari kesini manage uang itu emang satu hal yang paling penting dalam usaha dalam bisnis. Nah, aku penasaran tadi yang teman ngajak A. Kalau dari pengalaman saudara Jack sendiri nih, pernah diajak apa sama temen? Ngaji. Ngaji. Positif berarti positif. Oke, tadi tantangannya dari diri sendiri dan juga mungkin keuangan lah ya, karena masih muda juga ya, kita modal juga nggak punya banyak-banyak amat. Oke, awal mula si Amerta ini tuh apakah open PO dulu kah atau emang gua berani ngebakar duit gua buat ngeluarin beberapa artikel biar produk-produk kedua kejual atau gimana nih? Perjalanan. Ini perjalanan awal ini Ya. menarik. Karena dulu tuh sebenarnya nggak niat bikin brand. Oke. Jadi dulu jalan-jalan ke Bandung dan ngelihat banyak nih orang-orang pinggiran jalan tuh dia pakai baju yang kurang layak. Gitu. Tertarik jadinya ya. Itu tuh terinspirasi dari ayah gua yang dia tuh bener-bener sangat-sangat membantu orang-orang yang sangat membutuhkan itu. Gua kepikiran kayaknya apa nih yang bisa membantu mereka gitu. Akhirnya dengan iseng buat nama, bikin desain yang akan dibuat lalu dibagikan ke orang-orang yang ada. Rencana PO tuh 50 pieces. 50 pieces. Itu uang dari tabungan. Dulu sempat jual gorengan. Ya. Ya dikumpul-kumpul jadinya sekarang ini uang buat modal Usaha ya. itu yang 50 pieces itu gitu. Nah, ada trouble di vendornya. Jadi kita tuh ada miskom gitu yang asalnya ingin PO 50 pieces, ternyata jadi 100 pieces gitu. Miskom. Pieces doang. Akhirnya kan bingung tuh. Gimana? Gitu kan. Tapi untungnya setelah jadi 50 pieces itu langsung dibagikan lah ke orang-orang pinggir jalan gitu. Orang-orang pinggir jalan itu dibagikan dan sambil iseng bikin konten di TikTok. Itu tuh iseng juga sekalian aja gitu bikin shorty dan bikin Instagram buat si Amerta ini tuh. Dan ternyata viralnya boom. Meledak waktu itu. Gitu. Iya, Ya benar. Berarti berawal dari si Amerta ini berawal dari keisengan juga nih termasuknya. ya sebenarnya nggak iseng sih, tapi lebih ke ingin berbagi. Ingin ke berbagi sama orang-orang yang berjalan. Karena ingin mengangkat apa ya, ingin mengangkat derajat bahwa orang-orang pinggir jalan itu juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Berpassion juga ya. Passion juga. Makanya mungkin ini mah yang gue lihat ya ke brand Amerta ini lebih ke streetwear mungkin. Atau emang nggak ngaruh nih si ngaruh justru. Ada ngaruhnya karena kan kita mainnya di pinggir jalan. Pinggir jalan. Iya. Makanya ngaruh ke apa sih model jenis atau apa itu? Karakter. Bukan genre, karakter. Iya, itu genre. Nah, oke. Tadi udah ngebahas dan juga perjalanan dan juga tantangan. Ada gak sih strategi ataupun cara simpelnya gitu biar si branding ini tuh si Amerta ini tuh tetap jalan walaupun banyak nih kan brand-brand di luar sana tuh yang sekarang lagi
marak-maraknya gitu ya. Nah, ada nggak strategi simpel ataupun cara-caranya biar si Amerta ini tuh masih tetap stabil gitu? Oke, yang pastinya kita juga harus ini ya ikutin tren ya. Update ya. Tren apa sih yang lagi rame sekarang, apa sih yang lagi diminati banyak orang gitu kan. Karena ya dengan cara itu, salah satu cara itu ya bisa settle gitu, mengikuti pasar-pasar gitu. Terus untuk strategi marketingnya sesimpel kita ngasih produk ke influencer, kita Promosi ya, lebih ke promosi ya. kayak gitu. Nah, dari promosi dan sebagainya, dan juga tantangan dari awal, terus juga banyak struggle lah yang dihadapi ya. Apalagi kita masih muda dan juga sambil kuliah kan gitu. Nah, gimana sih cara ngatasi atau menghadapi tantangan-tantangan yang tadi udah Jaki atasi ya, bukan atasi ya, hadapi, gitu, lewati. Gimana cara ngatasinya tuh? Dibarengin dengan kuliah. Iya. Oke. Sebenarnya kuncinya ada di manajemen waktu. Dulu pun sama ketika awal mula bangun usaha dan masuk kuliah itu emang chaos banget. Gak bisa manage waktu, gak bisa menahan diri dan lain-lain lah. Tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu dengan tujuan supaya Amerta pun makin maju, kuliah pun juga benar, gimana caranya gitu. Akhirnya mulai belajar deh waktu. Ini seru nih kalau bahas. Soalnya permasalahan sekarang anak-anak kuliah ya, pasti gimana sih cara manage waktu dan juga membagi waktunya ya, manage dan membagi sama aja ya. Maksudnya gimana sih? Tapi sebelum itu Tur, saya pengen ngemil juga sama bawa minuman. Boleh dong tuh? Bawa minuman dulu. Ambilin dulu Ya. Iya. Kita sambil nunggu dulu ya. Aman. Nah, Apa nih? aku bawa banyak cemilan nih, minuman, makanan. Tapi aku nggak tahu nih apa. Orang belakang yang beli ini. Oh. Banyak banget ya. Banyak banget. Ini mau nyimpannya di mana nih? Aku juga bingung kan naruh di Di mana sini ya. aja. Ini tutupin ya, nggak masuk sponsor. Iya, nggak Tapi masuk boleh sponsor sponsor-sponsor kalau mau masuk boleh lah. Calling di CP ada nanti IG ya. Oke, boleh. Oke. Balik lagi ya. Balik topik. lagi. Gue tuh tadi tertarik gimana caranya manage waktu, soalnya ini benar-benar menjadi suatu permasalahan mahasiswa sekarang, ngebagi waktu. Nah, gimana nih? Ada gak strategi ataupun cara khusus dari Jaki tersendiri buat ngebagi waktu biar sama-sama apa ya, sejalan gitu. Kuliah tetap kuliah, brand juga masih atau bisnis juga masih jalan gitu. Nggak ada yang dikorbanin salah satunya gitu. Gimana? Oke. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke bagi dulu nih prioritas kita tuh yang mana gitu. Terus Kuliah kah atau bisnis kah? Karena emang itu harus ada gitu prioritas Ya, utama tuh yang betul. mana gitu. Cuma waktu itu emang prioritas saya tuh di bisnis prioritas saya. Namun juga kuliah kenapa bisa tetap berjalan? Karena saya juga memiliki kebutuhan di kuliah. Tanggung Kebutuhan. jawab. Ada tanggung Iya, jawab tanggung di jawab. kuliah. Saya merasa kalau saya sudah masuk ke Unisba ya saya harus menyelesaikannya. Oke. Gitu. Sehingga gimana pun caranya memang susah mengatur waktu, sangat susah. Ada aja yang dikorbaninnya gitu. Kadang sehari gak masuk, Kadang ada aja. Cuma kan cara tanggung jawab kita kayak gimana? Walaupun kita nggak masuk kuliah, kita bisa isi tugas, isi betul, absen, dan betul. lain-lain. Dan insya Allah dosen pun juga kayaknya bisa memahami itu harusnya gitu ya. Semoga aja paham ya Semoga dosennya ya. paham. Oke. Karir tuh tadi dari awal SMA, terus bukan dari kuliah ya, berarti dari sebelum kuliah. Oke. Tadi cara manage waktunya udah dijelasin. Nah, tapi sebelum ke manage waktu nih, kita putar lagi. Dari kenapa sih bisa memutuskan? Ya udah deh, gue pengen kuliah. Nggak mutusin kayak, udah gue fokus di bisnis aja deh, nggak usah kuliah. Tapi akhirnya memutuskan, gue juga pengen kuliah gitu. Oke. Gimana tuh? Jadi awalnya tuh sebenarnya kalau dari dalam diri sendiri tuh Iya. memang nggak ada untuk keinginan kuliah Betul. sebenarnya. Sebenarnya. Gitu. Cuma dipikir-pikir lagi sepertinya butuh. Sangat-sangat butuh karena kita bukan bicara tentang materi aja, tapi juga ada relasi di dalam situ. Iya betul, kan? relasi ya. Pasti juga ada banyak manfaatnya gitu selain materi-materi yang diberikan oleh dosen-dosen yang emang luar biasa hebatnya gitu dalam memberikan materi kepada kita gitu mahasiswa Ya, gitu. berarti secara nggak langsung si kuliah ini juga berpengaruh ke bisnis gitu. Sangat berpengaruh. Sangat ngaruh berarti ya. Sangat ngaruh. Gitu. Dari relasi itu sangat-sangat berguna bagi pengembangan bisnis Amerta itu sendiri gitu. Karena kan kita biasanya suka ada campaign kan sebulan sekali atau sebulan berapa kali, itu kan pasti butuh talent ya. Iya. Butuh model, butuh talent. Itu bisa kita pakai teman-teman sendiri. Teman-teman kuliah ya. Teman-teman kuliah. Karena kan juga teman-teman kuliah Unisba kan pada
kece-kece. Oh, kece-kece. Apalagi Vkom ya. Ih, kalau lagi Vkom. Nah. Termasuk ini. Berarti kuliah juga Juara, ngaruh woy. gitu ya. Apa ngaruh ke bisnis berarti ya? Ngaruh banget. Karena ngaruh. ini juga masih sejalan sama Vkom berarti ya si bisnis juga. Betul. Atau bisa dibilang masih bisa ilmu-ilmu dari Vkom bisa dipakai untuk nge-brand si Itu branding juga, si betul. ini juga ya. Itu juga. Karena kan ada sosial media dan sebagainya ya. Mm-mm. Oke. Nah, dari tadi tantangan, terus cara manage waktu, terus juga banyak lah hal-hal. Perjalanan. Ya, berarti udah teratasi semuanya sekarang nih. Alhamdulillah dikit-dikit, tapi belum terlalu perfect sebenarnya. Belum. No. Cuman Masih bertahap-tahap lah. udah teratasi tapi Iya, seenggaknya ya. iya. Oke. Ada nggak sih efek samping dari keputusan-keputusan yang tadi kayak oke, gua mau dua-duanya jalanin, terus juga ada beberapa juga yang harus dikorbankan, terus juga banyak keputusan-keputusan yang krusial ataupun sangat sulit. Ada nggak efek sampingnya nih? Oke. Di dua-duanya ya, entah efek samping di kuliah ataupun efek samping di bisnisnya. Oke. Kalau untuk diri sendiri dulu nih, Ya, pastinya lebih energi itu lebih banyak terbuang. oke. Entah dari pikiran, lalu dari waktu, dari Tenaga. itu sangat benar-benar terkuras banget Oke. gitu. Kalau untuk kuliah, ada yang dikorbankan karena terkadang satu matkul itu juga ada beberapa yang nggak masuk gitu, sehari 2 hari nggak masuk. Cuma ya kembali lagi ke yang tadi, tanggung jawab kita sebagai mahasiswa kita, kalau kita nggak masuk ya udah kita isi tugas, isi absen. Oke. Tetap Gitu. ada tanggung Tetap jawab ada, yang dijalanin tetap ada. gitu. Untuk Amerta sih sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, justru malah banyak impact positifnya gitu kan, karena kembali lagi ke yang tadi, relasi dan ilmu-ilmu yang Ilmu yang diberikan didapat sama dari dosen ya. dosen Benar-benar. juga. Oke. gitu. Tapi jangan contoh ya teman-teman ya, kalau bisa harus masuk semuanya Ya. kuliah karena itu tanggung jawab kalian gitu. Jangan kayak Cuma saya. tadi mah cuma cerita doang, Iya. kadang ada yang nggak masuk Betul. gitu. Nggak semua dari dia itu baik sebenarnya. Bercanda, aku bercanda. Oke. Nah, Ada lagi. kan tadi udah ngebahas masih teman-teman ya, Iya. suka ngebantu juga ya dan juga sebagainya. Berarti ada dukungan dari mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman dari Jaki. Ada. Nah. Ada. Salah satunya adalah Fatur. Oke. Apa ini dukung apa nih? Fatur itu dari dulu suka support system ya. Suka minta brand. Enggak, Minta- support system bener, Support aku system. support Iya, system. iya, sering ngechatin, ayo jadi BA. Ah. Oh, enggak, jangan itu. Berlebihan, Kalau jangan privasi. begitu berlebihan itu. Tapi ada support dari teman-teman mahasiswa. Karena dulu tuh pernah ada campaign Iya. yang kita tuh membutuhkan banyak orang Oke. gitu. Dan kebetulan teman-teman Vkom, teman-teman kuliah saya Mhm. tuh bersedia semuanya untuk partisipasi dalam menjalankan Campaign, campaign ini. oke. Itu sangat berguna banget. Berarti banyak yang ngedukung ya Banyak yang dari ngedukung. Nah, teman-teman Vkom. Kalau kayak gitu ada kriteria khususnya nggak buat si orang-orang jadi Iya. talent itu? Muka harus good Iya, looking, misalnya apa fashionable atau enggak? Atau yang mau-mau aja? Sebenarnya lebih ke good looking atau enggak itu nggak masalah, cuma lebih ke karakter tuh dapat gak sama Amerta. gitu? Oh, cocok nggak cocok Iya, berarti ini cocok mah. nggak cocok. Oh, Karena Karena kan karakternya Amerta tuh rebel ya. iya rebel gitu. Soalnya kalau orang-orang yang ambis mungkin ya nggak cocok juga ya gitu. Mm-mm. Atau gimana nih? Cocok gak sih kalau pakai Amerta orang-orang yang kayak ambis ataupun nggak terlalu suka fashion? Tapi mungkin bisa dirubah gitu. Atau enggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti Oke. ke karakter juga ini teh. Ke karakter Oh. maksudnya, ya. Support system teman. Berarti doi punya doi support system di luar Nah. teman. Ngomongin support system nih. Nah, ngomongin support system nih, doi. Ada nggak sih? Ada 2 Oh, banyak. Jadi contoh ya, satu aja cukup ya. ada satu. Satu. Itu juga salah satu yang sangat-sangat berpengaruh sih bagi perjalanan Amerta, perjalanan saya. Oke. Jadi agak sedih ya kalau ngomong. Oh, kayaknya lagi galau nih tuh. Sabar ya tur. Oh bukan, Saya dia ada. sabar aja. Salah. Oke, berarti support system juga ngaruh nggak doi nggak support system? Sangat-sangat ngaruh, sangat berpengaruh. Mood juga ya, ngaruh ke mood juga ya. Mood. Karena kalau kita lagi semangat terus doinya juga nggak support, itu ngaruh ke mood juga ya. Oke. Nah, selain teman, doi, ada lagi nggak dukungan? Orang tua. Pasti ya itu orang Wah, itu tua pasti. nomor satu ya. Itu pasti. Selain itu komunitas-komunitas fashion ada nggak sih yang ngedukung juga ataupun ngasih gambaran-gambaran dan lain-lain? Ada. Karena memang saya bergelutnya di dunia fashion, jadi banyak nih teman-teman fashion juga yang ikut merapat ke Amerta gitu. Ya. Kayak contohnya ada namanya tuh Andrian, dia konten kreator juga. Influence, dia masuk ke Amerta gitu Oke. sebagai konten kreatornya Amerta. Itu kan berasal dari komunitas outfit gitu, komunitas fashion yang akhirnya
saya tarik buat ke Amerta dan bareng-bareng bangun Amerta gitu. Berarti banyak support juga ya. Ada support. Oke, kalau Amerta ini tuh tadi saya udah lupa gue mau nanya. Sekarang berarti berapa followers di IG? Followers IG tuh kalau nggak salah 17.000 kalau nggak 17.000 salah. udah Wah. gede juga ya. Gede banget. Apa sih masih kecil tahap lah. Enggak sukses kok. Amin. 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 Semoga sukses selalu ya Amerta. Amin. Nah, kita lanjut. Oke. Gua tadi sangat membantu juga ya bagi gua gitu. Apalagi kalau pengen kuliah sambil kerja kayak gimana sih cara ngatasi waktunya. Berarti lebih kita fokus ke prioritas dan juga emang benar-benar harus salah satu ada yang sedikitnya dikorbankan ya. Karena tidak menutup kemungkinan nggak ada yang dikorbankan, pasti harus ada yang dikorbankan. Cuman bagaimana kita tanggung jawab apa aja yang harus dikorbankan. Yes. Betul. Nice. Oke. Sebenarnya gue tuh pengen review dikit sih produk-produknya. Cuman lagi gak bawa ya. Pokoknya mah buka aja. IG-nya apa namanya? Amertanslook. Kalian bisa buka IG-nya ataupun Shopee-nya juga ada. Shopee ada. Oke, Shopee itu produk-produk Amertanslook kayak gimana? Mungkin kalian kalau bisa pengen beli boleh cek IG ataupun cek Shopee-nya. Oke. Ada sih produk di mobil. Ada. Ada. Mau dibawa dulu, mau dicek dulu, mau di-review gak nih teman-teman? Nah, sebelum nunggu udah datang ternyata. Aduh. Iya. Nah, gue tuh gini Jack sebenarnya masih apa ya? Belum kena sama jawaban lu tadi gitu soal si manage waktu sama kuliah sambil kerja tuh bisa gitu loh. Oke. Nah, gue butuh pandangan lain mungkin. Ya. Oke. Sebenarnya kalau dari pengalaman sendiri sih dalam membagi prioritas itu emang terasa sih. Oh iya. Jadi dari prioritas itu kita bisa tahu nih mana yang harus kita dahulukan dan mana yang kita bisa handle ditunda gitu. Karena kan waktu pas membangun bisnis itu juga memang tidak susah ya, karena di bisnis juga banyak manajemen apanya gitu. Karena di kuliah pun juga kita harus memenuhi kewajiban kita sebagai mahasiswa gitu. Makanya di awal itu juga sebelum saya masuk kuliah saya harus bisa nih bagi prioritasnya yang mana dulu, yang paling penting itu yang mana dulu gitu. Apakah kuliah dulu atau bisnis dulu, dan itu tuh ada dua pilihan sebenarnya. Karena kalau kita ingin bicara bisnis, sebenarnya bisnis itu emang harus fokus juga sebenarnya. Jadi nggak bisa dibagi dua hal sama kuliah gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan cara-cara lain gitu. Apakah nanti kita prioritasi bisnisnya dikurangin dulu karena kita mau fokus kuliah, karena kan kita bisa dihandle nih bisnisnya sama teman-teman atau apa. Itu jadi banyak banyak antisipasinya lah gitu. Nah untuk yang kuliah itu sendiri juga karena kita udah tahu kita bertanggung jawab untuk menuntaskan kuliah, ya mau nggak mau kuliah itu harus dijalankan. Jangan sampai alasan nih gak kuliah karena ngurus bisnis dia sampai kayak gitu. Jangan jadiin alasan ya. Betul. Karena udah ngambil keputusan mau kuliah sambil bisnis. Berarti harus dua-duanya kejalanin. Ada resiko juga pasti ada gitu. Cuman ya yang namanya perjalanan gitu ya. Aman-aman aja lah gitu. Sebenarnya aku juga pernah ini Jack baca kata-kata motivasi. Apa tuh? Layakkah seorang laki-laki bertarungnya sehancur-hancurnya Jack? Oke. Nyambung gak sih? Enggak ya? Ya aku juga ragu sebenarnya tadi. Ragu motivasinya ya? Iya, motivasinya juga ragu gitu. Ternyata enggak nyambung ya. Enggak nyambung. Ya udah. Dikit lagi ada lagi gak? Ada lagi gak? Aku juga aku sebenarnya butuh kata motivasi Jack dari kamu Jack. Aduh. Mikir lagi tapi ya. sebelum motivasi ya. Sebelum motivasi. Nah, di IPA ini. Ya nih. Udah megang produk dari Amerta. Berarti ya. Ini apa namanya? Hoodie apa? Ada namanya nggak nih artikelnya? Ini produk baru jadi belum ada namanya. Oh, belum ada namanya. Baru ini spill enggak apa-apa, spill. Apa-apa. Tapi udah launching belum? Belum. Oh, waduh. Apa dong. Ini kita kebetulan tayang kapan nih? Bulan ini ya berarti ya. Iya, bulan ini. Berarti pertama kali nih di podcast ini. Spesial. Oke, ini spesial di podcast ini produk baru dari Amerta. Disebutnya zipper. Hoodie zipper one set itu sebenarnya ada celananya dalamnya. Oh, ada celananya. Oh, ini celana. Pantesan asa banyak banget ya, berat banget. Oh, ada celananya. Jadi ini one set sama celananya. Ini pakai apa? Katun fleece atau bukan? Pakai Doll. Zipper ya. Iya, pakai zipper. Ini kalau dipakai daily, oke gak ini? Masih oke itu, masih oke. Masih oke ini pakai daily. Iya, masih oke. Ini celananya apa? Sweat pants. Balon pants. Keren sih buat dipakai daily ya, kuliah. Pakai kuliah juga boleh masuk ya gitu. Nah, tapi apa? Ini dibikin penempatannya buat apa sebenarnya? Maksudnya harus dipakai di mana gitu, misalnya di
Apa gala premier film kayak atau apa gitu? Oke, ini sebenarnya buat nongkrong juga masih masuk. Masuk. sih. Oh, Nongkrong, kuliah, terus jalan-jalan, olahraga pun masih masuk. olahraga Masih masih bisa masuk. juga. Tapi celananya aja yang di dalam. Ada yang balonnya tuh kan, balon pants. Oh Ya. iya. Itu masuk yang Masuk. celananya. Oh Catat betul. Buat caranya. olahraga. Nggak akan kelihatan sih guys ini di dalam tuh. Oke, Iya. ini bagus sih. Mungkin ini nanti ketika rilis teman-teman mau beli langsung aja ke apa IG-nya ya, Amertans Look dan juga Shopee juga Amertans Look. Jadi langsung aja lah cek aja profilnya dari si Amertans Look. Oke, tadi udah jelasin tapi ada nggak sih tips khusus buat para mahasiswa di sana gimana sih gitu buat kuliah sambil kerja tuh gitu. Dari segala hal lah tipsnya. Sebenarnya kembali lagi ya ke nekenin lagi kalau prioritas itu emang benar-benar sangat penting gitu. Yes. Dulu berdasarkan pengalaman aja ya. Iya. Waktu awal masuk kuliah tuh memang di awal tuh lebih fokus terhadap bisnis. Oke. Karena Terus? saya punya planning ketika nanti bisnis saya sudah berkembang, saya bisa hire orang. Oke. Dan kuliah tuh memang awalnya emang sedikit apa ya? Sedikit chaos sedikit lah. Ada yang masuk tapi itu jadi contoh ya. Iya. Sekali dua kali pernah masuk, cuman tugas dan absen tuh Tetap masuk. tetap jalan. Nah, sudah semester 1, semester 2 tuh bisnis tuh udah mulai settle, udah mulai punya tim dan itu bisa menghandle bisnis saya. Oke. Dan akhirnya waktu itu saya mutusin buat fokus di kuliah. Kuliah. Jadi ada strateginya gitu loh. Oke. Prioritas kita pertama mungkin di bisnis. Nanti yang selanjutnya ketika bisnis kita udah settle, Baru ke kita bisa ke kuliah. kuliah Benar, gitu. Itu kalau dari pengalaman saya selama ini tuh seperti itu. Berarti harus ada yang kalau kita mau fokus di bisnis, kayak fokus bisnis tapi jangan lupakan juga sih kuliahnya ya. Iya, Tapi iya. ketika bisnisnya udah settle, udah oke, kita fokus di kuliah gitu. Tapi jangan lupain juga si bisnis. Bisnisnya. Nanti turun lagi gitu ya. Gitu Iya, tipsnya. iya, Ada lagi tips lagi nggak? Makanya itu tuh pentingnya manajemen dalam bisnis itu Itu. sebenarnya. Oke. Heeh. Selain manajemen waktu, ada juga manajemen di dalam Bisnisnya, bisnisnya. gitu. Oke. Nah, berarti nah tadi kan tips ketika udah ada kerja sambil kuliah. Ada gak tips khusus yang pengen baru memulai terjun? Oke. Itu penting tuh. Iya, jadi kan banyak nih ketakutan nih. Aku juga takut sih sebenarnya kayak wah takut banget lah buat memulai. Oke. Jadi ada tips khusus gak buat teman-teman di sana gimana buat cara memulainya? Oke, sebenarnya ini bukan menggurui atau mengajari Ya, ya, betul, tapi ini betul. mah kita bicara soal pengalaman saya aja gitu. Jangan pernah takut untuk mencoba, Oke. karena kan kita tuh masih muda ya. Iya, Kita betul. tanggungan pun juga belum terlalu banyak. Ya, Kita masih bisa liar lah gitu. Ibaratnya masih bisa liar karena kita juga masih bertenaga, waktu punya banyak. Kita belum punya anak, istri. Iya. oke, betul. Itu harusnya bisa meminimalisir ketakutan kita gitu. Hmm. Makanya dulu tuh juga saya berangkatnya dari ambisius yang terlalu besar. Jadi apapun tuh dihabak-habak. Emang dulu tuh salahnya nggak pernah mikirin rugi dan untung gitu waktu itu tuh. Jadi cuma tahu jalan aja bisnis tuh gitu. Dan juga setiap ada kesempatan itu tuh harus diambil gitu. Mau Oke. apapun tuh kesempatannya diambil dulu, dicoba dulu. Karena kita nggak ada yang tahu kan Betul. kesempatan yang mana yang bisa bikin kita naik Naik. gitu. Oke. Karena kan kebanyakan anak-anak muda tuh kita ya Hmm. pelin-pelan gitu ya. Iya, Iya, betul. benar. Karena Labil banget. labil. Ada tawaran apa, ambil yang itu. Jadi kita nggak fokus ke tawaran ini, tapi udah ada tawaran lain kita ambil yang lain gitu. Nah itu biasanya yang bikin kita tuh nggak fokus dan nggak jadi settle nih si bisnis Oke, kita ini tuh. betul. Gitu. Berarti jangan takut ya. Dan Oke. juga itu apa relasi sih. Relasi. Kita mencari relasi juga penting buat bisnis kita. Sebenarnya jawabannya mungkin kalau dipersingkat keberanian. Keberanian untuk mengambil Iya. resiko. Dan apapun itu. Iya. Jadi buat teman-teman yang takut ataupun ragu untuk memulai, coba dulu aja. Jangan takut. Tapi ketika udah mencoba, kalian harus fokus terhadap apa yang kalian ambil. Dan juga perbanyak relasi. Tadi kata Muzaki juga udah dapat relasi banyak. Terus kalian resikonya apa keputusannya kalian ambil tuh udah difokusin. Nah fokusin di situ karena kesempatan tuh nggak datang 2 kali dan juga ketika kita memanfaatkan kesempatan itu, siapa tahu itu yang jadi keberuntungannya lah ya, Betul. gitu rezekinya. Sama kayak ini sebenarnya. Kata-kata motivasi lagi nih. Oke. Apa nih? Fortis Fortuna Adiuvat. Oke. Wah, apa tuh? Nggak tahu aku Fortis Fortuna advokat advokat atau pengacara. avocado Adiufat. Adiuvat Adiufat. Adiuvat. Oke.
Oke, tadi kan udah tips. Udah itu. Udah itu. Sampai situ aja sebenarnya Oke. si advokat gitu. Lanjut, Dipai. Pengen Dipai. Semoga tips yang tadi dikasih sama Mujaki itu bermanfaat ya buat teman-teman. Tuh. Oke, pengen tahu nih. Tadi udah kasih tips, udah kasih tahu pengalamannya. Motivasi nih. Misalnya pengen dan juga udah terjun, ada motivasi gak buat mahasiswa teman-teman di sana? Yang sudah mulai. Iya, boleh ke sana, kameranya boleh di sini, terserah. Yang mana nih kameranya nih? Ini ada 2, boleh bebas. Oke, untuk yang udah mulai pastinya harus terus berinovasi juga ya, karena kita bangun usaha pastinya perlu juga banyak informasi-informasi yang masuk ke kita supaya kita juga bisa mengembangkan bisnis kita, mengembangkan usaha kita, supaya kita pun juga tidak tertinggal gitu dengan orang-orang, dengan Betul. bisnis-bisnis kompetitor-kompetitor kita gitu. Juga yang ingin paling di-highlight sama saya ketika kalian sudah bangun bisnis, jangan lupakan adalah manajemen finance karena itu yang paling berpengaruh. Karena itu yang paling vital dalam bisnis gitu. Kalau kalian merasa manajemen finance kalian belum terlalu baik, belum terlalu bagus, kalian bisa belajar karena banyak nih di platform-platform seperti TikTok, YouTube, itu yang bisa kita pelajari gitu. Karena memang manajemen finance ini tuh juga bisa di breakdown kemana-mana gitu nantinya gitu. Bakal berpengaruh kemana-mana, ke marketing, ke produksi, dan ke pengembangan juga gitu. Yang ingin aku highlight sih itu doang Oke. dari manajemen finance-nya. Karena aku yakin lah buat teman-teman yang udah mulai usaha mah pasti ngerti. Paham lah ya. Iya, pasti paham Gimana gitu. cara? Soalnya Berarti biasanya belum terlihatnya di manajemen finance. Ya. Oke, berarti selain apa ya, up to date dan juga harus fokus juga di manajemen finance karena itu bakal merembet kemana-mana gitu guys. Jadi harus perlu di highlight, perlu belajar lagi ya. Bagaimana sih cara manajemen finance yang bagus itu? Mungkin harus benar-benar difokusin gitu. Oke. Nah, tadi udah motivasi buat yang udah jalan. Kalau yang belum mulai, Yang Ada belum nggak? mulai. ada gak motivasi? Atau masuknya tadi ke tips aja? Kayak awal udah Oh, tips tips aja aja, berarti ya. ya harus Oh, berani mengambil resiko dan juga harus konsisten lah ya. Oke. Pengen tahu dong next gimana nih ke depannya? Apakah ada inovasi-inovasi baru ataupun nextnya mau gimana nih? Maksudnya Oke. dari Jaki sendiri deh nextnya? Harapan mungkin Iya, harapan. harapan. Amerta ke depannya kali Ya, ya. Iya. Harapannya yang pasti semoga Amerta bisa menjadi pelopornya outfit ya. Wah, Fashion amin, amin, se benar, Indonesia. amin. Bahkan rencana kan ingin go internasional. Amin, Dan sekarang tuh juga for your information ya, kita cerita sedikit tentang Amerta. Alhamdulillahnya udah ada customer dari luar juga, luar negara. dari luar negara. Iya, Udah ada dari mancanegara. Taiwan, ada dari Malaysia, Singapura, Filipina, Asia lah, Oke. masih Asia. Cuman nanti rencana juga mau cobain ke Eropa. Eropa. Tapi pelan-pelan lah, dikit gitu. Dan semoga juga Amerta kedepannya bisa terus berinovasi, memberikan produk-produk yang tak kalah uniknya supaya nanti kalian juga bisa menggunakannya gitu. Keren. Itu next buat Amerta. Kalau next dari Jaki sendiri, seorang Jaki. Semoga Seorang saya Zaki tambah kaya. Amin. Saya juga pengen dong Saya kaya. juga sebenarnya. Saya juga pengen kaya. Iya, semoga sehat selalu lah yang Amin, pastinya ya, amin. sehat selalu juga ingin gak berhenti berpikir gitu. Asa ingin terus berpikir, berkreasi, membuat karya gitu, juga bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu kan. Amin. Dengan adanya Amerta semoga juga bisa berguna ya bagi lingkungan sekitar gitu. Dan bagi teman-teman juga nanti insya Allah ketika nanti ada lowongan kerja di Amerta kan bisa masuk. Tuh. Lebih PC saya juga sih butuh gitu ya. Iya. Aman itu Mas Surya. Sama-sama ini sama. Nah, mungkin masih pada bingung yang udah lulus bagaimana? Oke. Bisa ditonton di Nanti podcast kedua selanjutnya. nanti, podcast selanjutnya gitu. Jadi podcast kali ini adalah insight dari mahasiswa yang kuliah sambil kerja atau bisnis. Nanti mungkin di podcast selanjutnya adalah mahasiswa yang sudah lulus. Kayak gimana sih gitu kehidupannya mungkin ya. Oke. Terakhir ada kata-kata gak hari ini buat ini? Gak ada. Ya. Mau 100. Kata-kata kata-kata hari ini ya kembali lagi ke obrolan kita yang di awal bahwa kuliah sambil buka usaha itu juga bukan nggak mungkin, bukan tidak menutup kemungkinan tidak jalan gitu antara kuliah dan bisnisnya gitu.
pasti juga ada insight-insight positifnya dari kita kuliah sambil usaha tuh bukan melulu tentang stres terus negatifnya banyak, enggak, justru malah banyaknya tentang positifnya gitu dari relasi terus juga ilmu-ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen kita gitu. Jadi jangan jadi hambatan juga sebenarnya Ya. ketika kalian ingin membangun usaha tapi terhambat oleh kuliah gitu. Oke. Paling itu ya kata-kata. Iya. Oke. Tadi kan dari Jack, salah kata-kata hari ini dari Fatur. Jadilah apa adanya sebenarnya. Seperti karena matilah. karena kita gimana ya sebenarnya ya? Ya, kan dari IPAI coba. Dari IPAI. Oke, kalau dari saya mungkin cukup sekian podcast kali ini. Mungkin next kita tonton lagi insight dari mahasiswa yang sudah lulus. Oke, sekian ya Jaki ya. Kasih Jack. Oke, Thank you banget ya. mungkin teman-teman perlu dipelajari dan di-highlight juga dari tantangannya. Jadi dari tantangannya, terus dari cara manage-nya dan juga tips-tipsnya itu perlu kalian pelajari juga ya. Ya. Oke, sekian Jack dan juga teman-teman. Thank you, Welcome. See you in the Salah. Car Talk. Gimana tuh? Mungkin dari Jack. Udah cepat. Iya, gimana? Oke, well, see you Car Talk selanjutnya. See you. Dadah. Dadah.